Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, Baik, Pak. di masa pasca pandemi tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker jika di luar, dan hindari kerumunan ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Wahyu pastikan semua jaringan yang digunakan dalam keadaan baik tanpa kendala. Kalau ya, acungkan kedua jempol. Ya, bagus. Alhamdulillah, berarti semua berada dalam jaringan atau jaringan yang dipakai semua dalam keadaan aman. Mudah-mudahan nanti sampai selesai pembelajaran, semua dalam keadaan aman jaringannya. Amin. Silakan untuk ketua kelas, Vivi ya, dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan Vivi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vivi telah memimpin doa. Sebelumnya Pak Wahyu absen dulu. Rona ada? Ada, Pak. Ada. Meta? Hadir, Pak. Hadir. Farah? Hadir, Pak. Hadir. Mutiara? Hadir, Pak. Hadir. Clarista? Hadir, Pak. Hadir. Adela? Hadir. Andin? Ata? Hadir, Pak. Rifna? Iya, Nabila? Hadir, Pak. Hadir. Vivi? Hadir. Andika? Hadir, Pak. Denta? Hadir, Pak. Afkar? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semua hadir, tidak ada yang absen hari ini. Dan untuk backup dari presensi atau absen, silahkan nanti diisi untuk presensinya di link Google Form yang sudah Pak Wahyu kirim lewat WA grup kelas ya. Siap. Ya. Baik, Pak. Kita akan belajar tentang apa hari ini? Kita akan belajar tentang statistika. Silahkan diperhatikan slide PowerPoint yang Pak Wahyu akan sajikan. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar statistika. Statistika. Untuk peta konsepnya, di mana statistika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penyajian data. Penyajian data terdiri dari tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Untuk yang lain bisa di-mute dulu mikrofonnya ya. Kemudian untuk yang kedua, membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean atau rata-rata, kemudian median, dan modus. Kemudian yang ketiga, membahas tentang ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data nanti difokuskan pada simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Dan pembelajaran kita hari ini difokuskan di statistika, yaitu membahas tentang penyajian data, dan difokuskan pada tabel distribusi frekuensi.
di mana kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya seperti yang bisa dilihat. Bisa minta tolong Pak Wahyu untuk dibacakan. Siapa yang mau membacakan untuk kompetensi dasarnya? Ata? Bisa minta tolong dibacakan? Ya, Pak. Tujuan pembelajaran. Kompetensi. Ini masih di kompetensi Ata? Oh ya. Kompetensi dasar. Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya, terima kasih Ata sudah membacakan kompetensi dasarnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi, silahkan Rona untuk Saya, Pak. Ya. membacakan Pak Wahyu. Indikator pencapaian kompetensi. Memahami cara penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, terima kasih Rona. Berikutnya setelah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Minta tolong Pak Wahyu untuk dibacakan Meta. Baik, Pak. Tujuan pembelajarannya yaitu mulai aktivitas mengamati, mempertanyakan bahan amatannya, melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, mengasosiasi semua informasi yang diperoleh, dan mengomunikasikan hasilnya baik dalam kelompok dan klasikal. Peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami cara penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dengan benar. Ya, terima kasih Meta. Berikutnya adalah langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran yang akan kita kerjakan antara lain yang pertama adalah permasalahan, diskusi, dan presentasi. Di mana pada permasalahan ini diberikan permasalahan berkaitan dengan membuat tabel distribusi frekuensi, di mana permasalahan tersebut sudah ada di LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, yang kemarin juga Pak Wahyu sudah kirim ke WA grup kelas ya. Kemudian setelah itu melakukan diskusi. Tujuan melakukan diskusi adalah mencari solusi terhadap permasalahan melalui kegiatan diskusi kelompok. Kemudian solusi permasalahan dituliskan di dalam LKPD. Berikutnya adalah melakukan presentasi. Kegiatannya menyajikan hasil diskusi kelompok, kemudian penyajian hasil diskusi kelompok dengan bahan tayang PowerPoint. Ini mohon maaf kurang N. Kemudian penilaian yang akan Pak Wahyu lakukan, ada 3 penilaian, yaitu pertama penilaian sikap, menyangkut penilaian spiritual dan penilaian sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti dilihat dari tugas, kemudian penilaian keterampilan. Ya, ini dilihat dari diskusi dan presentasi nanti. Sekarang kita masuk ke apersepsi. Silahkan mengingat kembali apa yang sudah pernah dipelajari tentang statistika yang ada di SMP. Dulu di SMP kelas berapa ya? Mempelajari statistika? Saya, Pak. Kelas berapa Saya dulu? dulu kelas 9 Kelas SMP. 9. Mempelajari tentang apa, Dinta? Saya pernah belajar statistika saat SMP kelas 9 tentang rata-rata, modus, dan median. Oh ya, dulu Denta sudah pernah belajar tentang statistika, antara lain mencari rata-rata, modus, dan median. Yang lain apakah sama seperti Denta? Pernah belajar tentang rata-rata, modus, dan median? Kurang lebih sama. Sama. Kira-kira Ya. selain mempelajari tentang rata-rata, modus, dan median, belajar tentang apa lagi ya dulu di SMP? Ya, kira-kira belajar apa lagi selain rata-rata, modus, dan median? Diagram. Diagram.
Diagram apa yang dulu pernah dipelajari? Coba diingat kembali, diagram apa? Diagram lingkaran dan diagram batang. Oh ya, pernah belajar tentang diagram batang dan diagram lingkaran ya, di mana diagram lingkaran dan diagram batang itu termasuk dalam suatu penyajian data ya. Betul atau tidak? Ya. Betul. Betul. Betul ya? Betul. Dulu pernah belajar tentang diagram batang, diagram lingkaran. Nah, sekarang kita belajar tentang penyajian data, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Ya. Ada permasalahan seperti ini, bisa dilihat semuanya. Ada permasalahan. Ini termasuk permasalahan lingkungan ya. Bisa dilihat? Bisa. Ya, minta tolong dibaca. Siapa yang mau membaca? Saya Pak. Siapa ini? Vivi. Vivi ya, silakan Vi, dibaca. Baik Pak. Permasalahan masalah lingkungan. Peneliti ingin mengetahui distribusi atau penyebaran hasil pengolahan sampah plastik kelompok bank sampah sebagai berikut. Namanya juga dibaca Pak. Angkanya banyak sekali. Mau dibaca tidak, Vi? Nggak Capek bisa, tidak Pak. kalau membaca? Oke. Capek Mungkin tidak bisa kalau saya membaca? buat. Bisa Pak. Ya, Vivi, baris pertama dibaca. 127, 128, 153, 129, 130, 131, 118, 120, 172, 176. Ya, capek nggak, Vi? Capek. Capek. Ya, datanya karena banyak sekali ya. Ya, kira-kira kalau diberikan permasalahan seperti ini, apa yang ada di pikiran kalian itu? Pusing, Pak. Menyederhanakan data. Menyederhanakan data. Tadi yang pusing siapa? Bingung Pak. Saya, Pak. Pak. Banyak Siapa yang banget pusing? angkanya. Denta. Ya, banyak Ya, banget Denta. angkanya. Ya, kalau pusing ya minum obat ya, Denta ya, supaya tidak pusing. Ya, Denta pusing karena apa tadi, Denta? Angkanya tidak berurutan. Angkanya tidak Berantakan. ya, angkanya tidak berurutan, mau diapakan lagi ini angka-angkanya. Ada lagi tadi yang bingung. Siapa yang tadi yang bingung? Saya Pak. Siapa? Novia. Novia. Bingung kenapa, Apa Novia? juga Pak? Afkar juga bingung. Kenapa ini bingung? Kenapa Banyak bingung? Pak. Banyak. Nah, tadi sudah ada selentingan itu, kalau ada permasalahan seperti ini disederhanakan. Siapa tadi yang nyelenting seperti itu? Saya. Siapa? Rona? Ya. Iya, betul Rona. Jadi apabila diberikan permasalahan seperti ini kan ada yang pusing, ada yang bingung karena datanya banyak, kemudian tidak urut. Jadi ini perlu disederhanakan. Disederhanakannya ke dalam pembahasan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti ini data mentah ini, data hasil pengolahan sampah plastik ini akan dibawa ke tabel distribusi frekuensi. Tujuannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira dibawa ke tabel distribusi frekuensi? Belum tahu Pak. Oh, kurang tahu. Menyederhanakan data. Oh ya, mungkin bisa menyederhanakan data. Ya. Ya, sebelumnya bisa lihat video yang Pak Wahyu tampilkan. Ini nanti tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Sebentar. Sudah bisa didengar apa belum?
Belum diputar, Pak. Belum Belum diputar, Pak. Sekar. Belum diputar. Itu film atau apa, Pak? Ini video film, seperti film. Bisa didengar? Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi dari sebuah data. Ya, sekarang di sini ada data nilai ujian matematika dari 40 siswa. Dari data ini kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke, langsung saja kita bahas bersama. Nah, di dalam menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 3 langkah. Dari data ini kita kelola menjadi sebuah tabel itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu sama dengan datum tertinggi dikurangi dengan datum terendah. Atau di sini misalkan ada data di sini kita cari nilai terbesarnya, kemudian kita cari nilai terkecilnya, kemudian kita kurangkan. Nah, kita lihat di sini datanya. Kita cari, nah ternyata ini di sini nilai terbesarnya adalah 95 ya. Ini nilai terbesarnya adalah 95. Dan kita cari nilai terkecilnya. Nah, di sini ada 35. Tidak ada nilai yang lebih kecil lagi selain 35, maka nilai terkecilnya adalah 35. Nah, kita kurangkan 95 dikurangi 35, hasilnya adalah 60. Nah, jangkauannya didapat 60. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas atau K di sini. Banyak kelas bisa kita tentukan sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan logaritma N. Ini rumusnya. Rumus untuk menentukan banyak kelas adalah 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan logaritma N. N di sini adalah banyaknya data atau banyaknya datum. Nah, banyaknya angka yang ada di sini ada berapa. Nah, tadi kan ini nilainya jumlahnya ada 40 nilai. Ulangan matematika dari 40 siswa. Sehingga 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan logaritma 40. Kita bisa cari logaritma 40 dengan menggunakan kalkulator juga bisa, HP atau apa ya. Kita cari ternyata 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan logaritma 40 yaitu hasilnya adalah 1,602. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah, kita kerjakan dulu yang kali terlebih dahulu. Sehingga 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan 1,602 hasilnya adalah 5,29. Maka baru kita jumlahkan 1 ditambah dengan 5,29 hasilnya adalah 6,29. Ini banyak kelasnya. Nah, di dalam menentukan banyak kelas kita bulatkan. Pembulatannya adalah pembulatan naik ke atas. Pembulatan ke atas, koma berapapun, maka dia berubah menjadi naik. Yang tadi 6,29 maka naik menjadi 7, karena pembulatannya ke atas. Berarti berapapun komanya, maka naik 1 tingkat. Yang tadinya 6, jadi 7. Ini pembulatan ke atas. Itu langkah yang kedua. Lanjut untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita menentukan panjang kelas atau panjang interval kelas. Yaitu P sama dengan J dibagi dengan K. Atau jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, jangkauannya di sini adalah 60. Dibagi dengan banyak kelasnya tadi hasilnya adalah 7. Sehingga 60 dibagi dengan 7 didapat hasil 8,57. Kita bulatkan menjadi 9. Nah, setelah ketiga langkah ini selesai, baru kita buat dalam bentuk tabelnya. Nah, tadi jangkauannya 60, kemudian banyak kelas ada 7, panjang interval kelasnya, panjang kelasnya ada 9. Kita buat tabel. Nah, nilai dan frekuensi. Frekuensi atau banyak siswanya yang mendapatkan nilai tertentu di sini ya. Nah, banyak kelas ada 7, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 baris.
Nah, ini disebut dengan kelasnya ini. Kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Ada 7. Sedangkan panjang kelas atau panjang interval kelasnya itu angka berapa batas bawah sampai batas atasnya. Nah, kita lihat untuk kelas yang pertama kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya di sini adalah 35. Kita tuliskan 35 sampai 43. Kenapa sampai 43? Kita hitung panjang setiap kelasnya atau panjang interval kelasnya adalah 9. Jadi dari 35 kita hitung 9 angka ke depan. Dari 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ada 9 angka di sini. Nah, jangan dikurangi. 43 kurangi 35 nanti hasilnya 8. Tapi dihitung. Dari 35, 36, sampai 43 ada 9 angka. Ini disebut dengan panjang kelasnya. Nah, nanti kita lanjut. Habis 43 ini kan batas atasnya. Kita lanjut ke sini. Kelas yang kedua, maka batas bawahnya mulai 44. 44 sampai 9 angka ke depan, yaitu 52. Nanti lanjut 53 sampai 61. 62 sampai 70. 71 sampai 79, 80 sampai 88, dan terakhir adalah 89 sampai 97. Nah, itu cara menentukan nilainya. Nah, kelas ke-1 sampai kelas ke-7. Baru kita tentukan frekuensinya atau banyak siswanya yang mendapat nilai antara 35 sampai 43. Kita lihat ke sini. 35, kita coret saja 35 kita lihat nilai di antara 35 itu di kelas ke-1 di sini. 1. Kemudian lanjut 44 berarti masuknya ke kelas yang kedua. Lanjut 53 masuknya ke kelas yang ketiga. Kemudian 58 masuknya ke kelas ketiga lagi. Kemudian 63 masuknya ke kelas yang keempat. Kemudian 67 masuknya ke kelas yang keempat. Nah, sini. Kemudian 69 masuknya ke kelas 4 lagi. 74 berarti masuknya ke kelas kelima. Ini 74 di sini. 83 masuknya ke kelas yang ke-6. 83 di sini. 89 masuknya ke kelas ke-7. Lanjut baris yang kedua, 40 berarti masuknya sini kelas pertama. 50 berarti kelas kedua di sini. 55 ke kelas yang ketiga. 60 kelas ketiga lagi. Kemudian 64 ke kelas yang keempat. Kemudian 68 kelas 4 lagi. Coret ya, 5 saya coret miring. Kemudian 70 masuk sini lagi. 78 masuk ke kelas ke-5. 95 masuk ke kelas yang terakhir atau ke-7. Kemudian 89 masuk ke kelas ke-7 lagi. 90 ke 7 lagi. Kemudian 83 ke kelas ke-6. 75 sini ya masuknya ke kelas ke-5. 69 berarti masuknya ke kelas ke-4. 67 ke-4 lagi. 63 ke-4 lagi. 59 berarti ke sini ya. 59 masuk ke kelas ketiga, saya coret sini miring. 53 sini. Kemudian 45 masuknya ke kelas kedua. 93 masuknya ke kelas yang terakhir 7. Kemudian 39 masuk ke kelas 1. 49 berarti masuknya ke kelas kedua. 55 ke kelas yang ketiga. 60 ketiga lagi. 63 masuknya sini. 63 68 masuk sini lagi ke kelas 4. 70 masuk ke 4 lagi. 77 masuk ke kelas ke-5.
86 masuk ke kelas ke-6. Terakhir adalah 37 masuk ke kelas ini. Nah, setelah itu baru kita hitung di sini ini ada berapa frekuensinya? Ada 4 ya, maka sini saya tuliskan di sini ada 4. Kemudian ini juga sama 1 2 3 4, ada 4 lagi. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8, kemudian ini 10 2 12. Maka saya tuliskan di sini 12. Kemudian kelas ke-5 1 2 3 4, ada 4, saya tuliskan di sini 4. Kemudian kelas ke-6 ada 3, saya tuliskan di sini 3. Yang terakhir kelas ke-7 ada 1 2 3 4 5, maka saya tuliskan di sini 5. Nah, jadilah sebuah tabel distribusi frekuensinya. Ini cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama adalah kita tentukan jangkauan. Langkah kedua banyak kelas. Langkah ketiga panjang interval kelas. Setelah itu kita buat tabelnya. Kita masukkan angka-angka yang ada di datanya. Itulah cara menentukan atau cara membuat tabel distribusi frekuensi. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tayangan video tadi, jadi cara membuat tabel distribusi frekuensi. Masih semangat? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Tidak ngantuk ini? Masih. Ya. Mari kita Enggak terlalu. kita buat yel-yel agar lebih semangat. Pak Wahyu pimpin ya. Mic-nya dihidupkan dulu. Hidup. Semada. Semangat selalu. Semangat pasti. Kalau ada Kurang semangat. Satu kali lagi tangannya dikepalkan ya. Semada. Semangat selalu. pasti ada. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi dari permasalahan kemudian tadi ada video bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Adakah yang masih ditanyakan? Siapa? Ada yang ditanyakan? Kurang jelas? Masih samar-samar. Siapa ini tadi? Adela. Adel. Ada yang ditanyakan apa Adel? Oh, bagaimana cara mencari nilai log N? Kalau di video tadi, N-nya itu ada 40 atau 60 tadi? 50. Yang di video tadi? 40. 40. Karena banyak datanya itu ada 40 ya. Kalau ini kira-kira ada berapa ini N-nya? 50, Pak. 50, Pak. Ada 50. Bagaimana cara mencari log N? Berarti log 50 ya. Ada yang tahu yang lain? Ada yang tahu? Bagaimana cara mencari log 50? Di video tadi disampaikan atau tidak? Ya. Bagaimana caranya? Oh iya, cara mencari log 50 nanti menggunakan kalkulator ya. Sudah bawa HP semua ya, nanti bisa dicari di HP. Ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, Pak. Apa? Siapa ini? Itu, Mutiara. Sarah. Ya. Itu pembulatannya tuh harus ke atas atau bisa ke bawah? Untuk yang video tadi dibulatkan kemana?
Ke atas. Ke atas, Ke Pak. atas. Jadi kita sepakati bersama nanti untuk pembulatannya ke atas ya. Meskipun dari bahan apa? Bahan ajar yang kemarin Pak Wahyu berikan itu ada yang dibulatkan ke bawah. Jadi kita sesuaikan saja nanti untuk pembulatannya ke atas semua. Gitu. Nah, adakah yang masih ditanyakan? Siapa ini? Vivi. Ya, apa Vi? Pak, kalau datanya itu diurutkan, apa itu dibutuhkan untuk menghitungnya? Apabila datanya diurutkan. Ya. Bentar, ini ada bel pergantian jam untuk kelas yang lain. Jadi kalau diurutkan itu nanti akan memakan banyak waktu. Jadi nanti ikuti cara yang ada di video tadi. Ya, kemudian permasalahan ini sudah ada di lembar kerja peserta didik yang Pak Wahyu sudah kirim kemarin. Tentunya sudah di print ya. Coba Ya. kita Sudah. sudah di print. Karena kita daring kalau nggak di print dulu nanti bingung. Jadi ini bisa dilihat ya. Bisa. Ya, jadi ini lembar kerja peserta didik LKPD. Ya, ini ada kelas, ada kelompok, nanti bekerjanya kelompok. Jadi permasalahan tadi sudah ada di LKPD. Ya, ini sudah ada, udah. Ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan tadi dengan diskusi kelompok. Mana ini tadi? Ya, menyelesaikan permasalahan ini dengan diskusi kelompok ya. Ya, ini kelompoknya. Kelompok pertama itu nanti ada Rona, kemudian Mutiara, Andin, dan Nabila. Untuk kelompok kedua ada Meta, Clarista, Atta, dan Andika. Untuk kelompok ketiga ada Farah, ada Adela, ada Rifna, ada Afkar, dan ada Rinta. Dari masing-masing kelompok ini nanti ada yang memimpin diskusi ya. Untuk kelompok satu, siapa ini yang mau memimpin? Vivi? Vivi. Siap? Vivi. Ya, kelompok kedua? Meta. Meta. Ya, kelompok ketiga? Rifna. Nah, Nah. ya. Baik. Pak Hayu buat kelompok dulu. Nanti kelompoknya juga presentasi, Pak. Gimana? Nanti kelompoknya juga presentasi. Kelompoknya nanti presentasi. Ya, nanti apabila ada tulisan join ya, diklik join ya, supaya bisa masuk kelompok masing-masing. Baik, Pak. Adela kelompok berapa? Adela kelompok 3. Adela kelompok 3. Afkar kelompok 3. Andika kelompok 2. Kemudian Andin kelompok 1. Atta kelompok 2. Pak Wahyu nggak hafal ini. Clarista kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Rifna kelompok 3. Betul. Rifna kelompok 3.
Farah kelompok 3, Meta kelompok 2, Mutiara kelompok 1, Nabila kelompok 1, Pak. Novi kelompok 1, Prudenta kelompok berapa tadi? 3 ya? 3, Kelompok Rona 3. ya. Rona kelompok 1. Ya, silahkan diklik join bagi yang belum join. Ya, untuk waktu diskusi nanti 20 menit ya. Tadi Pak Wahyu lupa untuk bilang. Ya. Silakan memulai diskusi ya. Silakan memulai diskusi, tetap semangat. Ini tadi yang mimpin Novi ya. Silakan dipimpin disesuaikan dengan LKPD. Rona tetap semangat. Semangat semua. Ya. Semangat. Kedengeran? Oke. Dengar. Maaf Pak Wahyu, nggak kedengeran suaranya. Masih di mute. Oh iya. Tetap semangat. Semangat Pak. Meta pimpin diskusi. Baik Pak. Kerjakan apa itu permasalahan yang ada di LPD, nanti salah satu buat PPT. Waktu diskusi 20 menit. Baik Pak. Pak Wahyu tinggal ke kelompok lain dulu. Ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Mute aja. Halo kelompok 3, tetap semangat. Semangat Pak. Semangat. Ya, Rifna silakan dipimpin diskusinya. Kerjakan permasalahan yang ada di LKPD waktu diskusi 20 menit ya. Gunakan waktunya dengan baik. Silakan, nanti Pak Wahyu akan berkeliling. Nanti kalau ada permasalahan bisa ditanyakan. Kan? Siap, Pak. Siap Pak. Bisa dijelaskan Andina Wita? Lanita, Suaranya tidak terdengar. suaranya kurang. Halo. Bisa diulang, Andina? Yang lain mood dulu, baru salah satu ngomong. Jadi, langkah yang kelima yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel tersebut dibagi menjadi 3, yaitu kelas interval, turus, dan frekuensi. Kelas interval yang pertama yaitu 118, yang sudah kita tentukan pada data yang sebelumnya, yaitu nilai terkecil yaitu 118. Jadi, kelas interval ini banyaknya yaitu ada 7. 118 sampai 126 itu dicari oleh panjangnya. Panjang kelas yaitu 9. 9 itu dihitung dari 118 sampai 126, yaitu panjangnya 9. Dan seterusnya. Untuk turus itu dihitung dari mengambil data yang misalnya 127. Data pada 127 masuk di kelas interval 127 sampai 135. Begitu juga seterusnya dihitung. Kemudian
ditulis pada tabel frekuensi yang jumlahnya yaitu 50 sesuai dengan data yang telah disediakan. Halo kelompok 1. Kelompok 1. Ya, Pak. Adakah yang ditanyakan dari permasalahan? Baru saja kita menyelesaikan diskusi tentang soal LKPD. Vivi, suaranya kurang jelas. Bisa copot maskernya, dicopot. Ya. Halo. Yang tidak ngomong di mute ya, biar tidak mengganggu. Ya. Gimana, Vi? Ada yang ditanyakan? Enggak jelas ini, enggak kedengaran, Vi. Vivi enggak kedengaran. Masalah di mikrofonnya mungkin. Coba diperbaiki dulu. Halo. Ayo, jelas. Mati lagi, Vi. Enggak kedengaran, Vivi. Yang lain, adakah yang ditanyakan? Baru saja kami dari kelompok 1 sudah menyelesaikan, yaitu pada data-data ini sudah menentukan tahap-tahapnya, yang menentukan jangkauan, menentukan banyak kelas, sampai membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Dari kelima langkah-langkah tersebut, dari kelompok 1 belum ada pertanyaan. Oh gitu ya. Sebentar, ini HP ini Pak Wahyu, laptopnya baterainya akan habis. Ya. Siapa yang nulis ini tadi? Sudah ada yang nulis? Vivi. Ya, Vivi. Ya. Permasalahan 1 teratasi ya. Lanjut ke kegiatan yang kedua ya. Lanjut kegiatan yang kedua. Kalau tidak ada masalah, bisa Pak Wahyu tinggal untuk membantu kelompok yang lain ya. Tetap semangat. Semangat. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Halo. Nah, Halo kelompok 2, masih semangat? Masih, Bapak. Ika, Sangat semangat. Klasita dan Meta. Iya, Ada kendala atau tidak? belum ada, Pak. Belum Iya. ada. tidak ada. Lancar semua, Pak. Lancar. Iya. Nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Belum, ini tidak. Sudah permasalahan berapa yang sudah diselesaikan, kegiatan berapa? Udah sampai ini. Tabel distribusi frekuensi. Ya. Oh ya, sudah sampai tabel distribusi frekuensi. Diperoleh berapa itu banyak kelasnya jadinya? 7, Pak. 7. Ya. Iya. Panjang kelasnya berapa? 9. Panjang kelasnya 9 untuk kegiatan yang pertama ya. Ya, selesaikan sampai kegiatan yang kedua ya. Siap. Ada perwakilan yang menulis, kemudian hasilnya difoto, dipindah ke PowerPoint ya untuk presentasi. Baik, Pak. Baik. Ya, tetap semangat. Siap. Siap. Ayo, Afkar, semangat. Ayo. Nilai tengah dari kelas 1. 3. Halo kelompok 3. Halo, Pak. Ada Afkar, Farah, Rizna, dan Denta. Ya, Pak. Ada kesulitan tidak? Ada yang Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Sudah sampai Lancar. mana ini? Sudah sampai mana? Sampai menentukan Sampai nilai tengah. Nilai tengah. Menentukan lingkar tengah. Ya. Ya. Jadi masih permasalahan di kegiatan 1 ya. Ya. Ya, nanti segera kalau sudah selesai
lanjut ke permasalahan atau kegiatan yang kedua. Pak Wahyu tak di Ya, sini dulu. Pak. Baik, Ya. Pak. Kalau ada yang ditanyakan. Ya. Lanjut, Pak. berarti Menentukan nilai tengah, tengah. Rumusnya yaitu batas batas atas atas ditambah ditambah batas bawah dibagi dibagi dua. 2. Ya. Yang pertama berarti 118 ditambah 126. 122. 20. Ya, ya 122. Kelas kedua 127 ditambah 135 dibagi 2. Hasilnya 262 dibagi 2, 131. Ya. Sama. Terus yang ketiga 136 dikurangi ditambah 144. Ya. 200 hasilnya 280 dibagi 2 berarti 140. Yang keempat 145 dikurangi 153 ditambah 153, maaf. Nilai tengahnya 149. Ya. Sama. Terus yang ke 5 154 dikurangi ditambah 162 158. 158. Saya sudah menghitung sampai akhir. Bagus. Terus lanjut ke yang kelas ke-6 163 ditambah 171 nilai tengahnya 167. Yang kelas ke-7 172 ditambah 180 dibagi 2 sama dengan 176. Ya, sama. Sangat sekali Denta ini. Iya. Genius. Sama, Pak. Ini yang nulis siapa ini? Bagian nulis? Semuanya Nulis dulu. semua saya. Semua. Ya, nanti salah Iya, satu Pak. itu hasilnya difoto kemudian dibuat PowerPoint ya. Siapa yang Ya. bagian buat PowerPoint ini? Ya, Pak. Rifna. Ya. Saya, Pak. Ya. Rifna. Yang ketiga menentukan tepi kelas dengan rumus tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Ya. Terus tepi Yaitu rumus. atas batas atas ditambah 0,5. Kelas pertama berarti tepi bawahnya berapa? 117,5. Terus tepi atasnya 126,5. Ya, sama. Terus kelas kedua 107. Berarti kelas kedua tepi bawahnya 126,5. Tepi Dan atasnya 135,5. 135,5. Kelas ketiga tepi bawahnya 135,5. Tepi atasnya 144,5. Terus kelas keempat 144, tepi bawahnya 144,5. Terus tepi atasnya 153,5. Ya. Ya, Pak Wahyu tinggal Terus dulu ya. kelas ke Ya, Pak. ya Pak. Terima kasih, Dilanjutkan Pak. Diskusinya untuk kegiatan 2 juga sekalian diselesaikan. Ya, Pak. Siap, Pak. Halo Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Mana? Adakah kesulitan? Sudah Pak. Sudah Pak. Kegiatan 2? Lanjutkan kegiatan 2. Baik Pak. Baik Pak. Ya, lanjutkan kegiatan 2. Boleh sambil minum ya, nggak usah malu-malu. Kalau ada minum, boleh sambil minum. Kalau makan tidak boleh, boleh minum. Terus ini waktu durasinya kapan Pak? Ini tinggal 10 menit lagi. Untuk presentasi. 10 menit lagi. Oh baik Pak. Ayo Vi, kegiatan 2. Ayo Lanjut, lanjut. Vivi, kegiatan 2. Saya akan jelaskan
yang Siapkan hasil juga pengolahan sampah plastik dari 50 kelompok bank sampah sebagai berikut. Adapun datanya bisa kalian lihat di LKPD yang sudah di-print. Sudah ada kan? Sudah. Baik. Untuk jawabannya, banyak data atau simbolnya N itu 950, jangkauan itu 79, dari data terkecil dikurangi Terbesar, data, Victor. data terbesar dikurangi data terkecil. Itu ketemunya 34. Ya. Kemudian banyak kelas 1 ditambah 3,3 log N. N termasuk jumlah data. 1 ditambah 3,3 log 50. Jadinya 1 ditambah 3,3 dikali 1,7 menjadi 1 ditambah 5,61 dan menghasilkan 0,61. Dibulatkan ke atas menjadi 7. Paham? Paham. Paham. Untuk panjang kelas bisa dijelaskan Nabila? Panjang kelas itu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya itu tadi 34 dan dibagi 7, hasilnya 4,71, lalu dibulatkan ke atas jadi 5. Nanti hasilnya 5. Jelas? ya jelas. Lancar ya. Pak Wahyu tinggal ya. Untuk selanjutnya, oh Ya, ya Pak. Rona Azhara. Ini kelompok 2 sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah dibuat PowerPoint juga ini ya. Sudah. Ya, disiapkan, dicek kembali ya. Dicek kembali. Nanti kalau sudah siap, benar-benar siap bisa dipresentasikan. Siap, Pak. Baik, Pak. Dicek kembali. Karena tidak bisa diedit. Enable editing dulu. Ya. Jangan aja. Selanjutnya Benar. Ini presentasinya sekarang. Nanti ya, 5 menit lagi ya. Ya. Baik, Pak. Ya, ditunggu 5 menit lagi. Nanti breakout akan Pak Wahyu kirim dan waktu 1 menit nanti akan kembali ke room utama ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Semua sih masuk. Sekali Denta ini. Sudah selesai, Pak. Sudah Pak, selesai. Iya, Pak. PowerPoint. Sudah selesai, Pak. Ya, kurang yang membuat PowerPoint-nya. Sudah dibuat PowerPoint dulu? Belum? Kok dulu? Sudah Lagi dibuat membuat. PowerPoint? Iya, Pak. OTW. OTW ya. OTW jadi. Ya. 5 menit lagi bisa jadi? Bisa. Bisa. Nanti 5 menit lagi Kerja kelompok. diskusi. 5 menit lagi diskusi berakhir. Ya. Lalu Pak Wahyu akan panggil untuk masuk ke room utama. Nanti selang waktu 1 menit akan kembali ke room utama lagi ya. Ya, Pak. Siapa?
Maaf Pak, habis foto. Kaget Pak. Pak, masih di mute, Pak. Masih Pak. di mute. Sudah dibuat PPT-nya? Sudah. Sudah. Kelompok 1. Oh ya. Oh ya. Dicek lagi, bisa ditampilkan ke teman-temannya. Siapa yang buat tadi? Vivi. Ini bisa ditampilkan ke teman-temannya. Apakah sudah Ya. benar atau belum? Datanya kita peroleh bareng-bareng bersama-sama. Vivi nggak pakai headset? Bawa Pak. Teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Jadi ini merupakan PPT yang sudah kita rancang tadi. Nanti akan kita presentasikan saat sudah waktunya presentasi. Sudah paham semua ya? Paham. Baik. Sudah Pak Wahyu? Oh ya, berarti siap untuk presentasi. Nanti tinggal Pak Wahyu panggil untuk masuk ke room utama. Nanti ditunggu saja. Semua akan kembali ke room utama. Baik Pak. Baik, Pak. Ini hampir selesai nih, tinggal 1 menit lagi. Jadi kelompok 1 sudah siap, tinggal presentasi. Pak Wahyu cek dulu di kelompok 2 ya. Baik, Siap. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah dibuat PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, tadi sudah ya? Iya. Iya. Jadi kelompok 1 tadi sudah siap, presentasi kelompok 2 ini sudah siap. Silakan Iya. dipersiapkan. Baik, Pak Pak. Wahyu cek dulu di kelompok 3 ya. Ya. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Farah, ada kendala kamera? Oh, pakai 2. Udah, baru ke pencet. Ya. Karena waktu diskusi sudah selesai, saatnya presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Kita mulai untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil kegiatan pada permasalahan yang pertama ya. Silakan, siapa yang mau mewakili kelompok pertama? Oh, Vivi ya, silakan Vi, dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oh ya Pak, mohon dijadikan host Pak. Ya. Sudah Vi? Sudah. Baik Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. 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 Full screen bisa ya, sudah ya. Sudah Pak. Ya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan pilih kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya terkait dengan tabel distribusi frekuensi kelompok 1 yang beranggotakan 1. Rona Azhara Hamidah, 2. Mutiara Zahra, 3. Andina Wita, 4. Nabila Nur Anissa, dan 5. Saya Novia Catur Indriani. Menuju permasalahan yang pertama, permasalahan di LKPD atau lembar kerja pada peserta didik kegiatan, diketahui hasil pengolahan sampah plastik dari 50 kelompok bank sampah dalam kilogram per minggu. Seperti ini, saya akan bacakan secara cepat
127, 128, 153, 129, 130, 131, 118, 120, 172, 176, 157, 158, 159, 162, 164, 153, 165, 119, 119, 170, dan lain-lainnya. Mungkin bisa dilihat teman-teman dan Bapak Guru. Lanjut, untuk kegiatan yang pertama, tahap-tahapnya. Yang pertama, menentukan jangkauan. Dapat diketahui simbolnya yaitu R, dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Dapat diketahui dari data sebelumnya, data Pelan-pelan terbesar aja, kita Vi. temukan. Baik, Vi, Pak. pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Nanti temannya bingung dalam menyimak. Oh, Agak baik, pelan-pelan Pak. aja ya. Baik, Pak. Jadi untuk menentukan jangkauan dengan simbol R dapat kita temukan dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Sebelumnya kita flashback ke halaman yang sebelumnya, itu data terbesar itu senilai 176, sedangkan data terkecil senilai 118. Bisa dilihat data terkecil 118 ya. Terus dikurangi menjadi 58. Dan untuk nomor 2, menentukan banyaknya kelas. Menurut rumus Haas-Strauss, banyak kelas disimbolkan dengan huruf K, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Sedangkan log N ini merupakan jumlah data. Jadi, jumlah keseluruhan data yang sudah ditampilkan tadi, seperti pada gambar ini, itu senilai 50. Langsung saja, 1 ditambah 3,3 dikali 1,7, yaitu menjadi 1 ditambah 5,61. Dan jumlahnya yaitu 6,61. Ini dirasionalkan ke atas menjadi 7. Seperti itu. Lanjut ke kegiatan 1 nomor 3. Menentukan panjang interval kelas. Panjang kelas interval dengan simbol P, yaitu dengan cara jangkauan dibagi kelas. Yaitu tadi yang sudah dimunculkan 58 dibagi 7, yaitu 8,29 menjadi 9. Seperti itu. Dan nomor 4, menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama bisa dilihat dari data, itu batas bawah kelas pertama ada di 118. Dan untuk nomor yang 5, yaitu tabel distribusi frekuensi. Kelas interval terdapat 7, dengan turus 5, 7, 11, 14, 7, 4, 2. Turus berarti banyaknya angka di data tersebut, seperti data yang terdapat pada data ini. Kemudian untuk frekuensinya digambarkan angka 5, 7, 11, 14, 7, 4, dan 2, yang jumlahnya ada 50. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Ya, silakan. Dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Kelompok lain, coba kelompok 2. Siapa yang mau menanggapi untuk kelompok 2? Ada tidak? Siapa? Saya, Clarista. Clarista, ya. Silakan Clarista. Kalau buat kelompok 2, ini hasilnya sama. Jadi, buat kelompok 1 sama kelompok 2, jawabannya sama. Jadi, ya sama. Sama ya, jadi Iya. hasil dari kelompok 1. Pakai ininya, tekannya juga ke atas. Baik. Ya. Iya. Berarti ada kesamaan ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Iya. Jadi sama ya hasilnya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik. Ya, terima kasih Vivi untuk presentasinya. Tepuk tangan semuanya untuk Vivi. Ya. Baik, Pak. Untuk kegiatan Pasti, Pak. 1 tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu Vivi, diwakili oleh Vivi. Kemudian kita ke kegiatan yang kedua ya. Kegiatan yang kedua yang akan mempresentasikan adalah kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Saya, Pak. Oh, Meta. Ya, silakan Ya. Meta. Yang lain menyimak ya. Kelompok lain menyimak. Kalau ada tanggapan,
ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Ya udah. Bentar. Astaga. Oke. Sebelumnya selamat siang semuanya. Selamat siang. Iya. Itu mending Meta ambilnya yang paling pojok sana. Ya. Nah, Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penyajian data tabel distribusi frekuensi yang beranggotakan kelompok, yaitu saya sendiri Meta, kedua Clarista, yang ketiga Atta, dan keempat Andika. Permasalahan pada LKPD kegiatan 2. Pada kegiatan 2, hasil pengolahan sampah plastik dari 50 kelompok bank sampah sebagai berikut. Ini datanya bisa dibaca sendiri karena banyak banget. Sudah. Dari hasil diskusi kami didapat banyak data, yaitu 50. Yang pertama, kita mencari jangkauan yang disimbolkan dengan R, yaitu mencari jangkauan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya didapat 79 dan nilai terkecilnya 45. Hasilnya 34. Yang kedua, kita mencari banyak kelas yang disimbolkan K dengan rumus 1 plus 3,3 log N. N sendiri banyaknya data, yaitu tadi didapat 50. 1 ditambah 3,3 log 50. Log 50 itu 1,7. Hasilnya 3,3 dikali 1,7 yaitu 5,61, sehingga 1 ditambah 5,61 sama dengan 6,61. Kita mengambil dibulatkan ke atas, jadinya 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas, yaitu P, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi 34 dibagi 7 sama dengan 4,71. Ini juga dibulatkan ke atas jadi 5. Untuk batas bawah kelas pertama yaitu 45 nilai terkecilnya ini. Selanjutnya ini tabel distribusi frekuensi. Dari panjang kelasnya tadi didapat banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 5. Sehingga tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Kelas yang pertama, interval 45 sampai 49, frekuensinya 5. Kelas 50 sampai 54, frekuensinya 10. Kelas 55 sampai 59, frekuensinya 8. Kelas 60 sampai 64, frekuensinya 12. Kelas 65 sampai 69, frekuensinya 6. Kelas 70 sampai 74, frekuensinya 4. Dan kelas 75 sampai 79, frekuensinya 5. Jumlah dari seluruh data ini 50. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan? Silahkan. Ya, silahkan. Terima kasih Meta. Silahkan. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Kalau tadi presentasi kelompok 1 yang menanggapi atau bertanya kelompok 2, sekarang presentasi kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, sama Pak jawabannya sama Apa diskusi ini? dari kelompok 3. Afkar ya. Afkar mengamati kelompok 3. Silakan Afkar, tadi apa? Sama seperti kelompok saya, Pak. Jawabannya sama ya, berarti semuanya kelompok 2 untuk pembulatan dari banyak kelas dan panjang kelasnya dibulatkan ke atas ya, dan dibulatkan ke atas. Bulatkan ke atas. Kalau kelompok 3 juga sama ya? Ya, dibulatkan ke atas juga. Sama, dibulatkan ke atas. Hasilnya sama.
Sama. Sama, Pak. Dicek frekuensinya apakah juga sama? Kembali ke frekuensi. Frekuensi meta. Dicek dulu. Slide sebelumnya. Nah, Yaitu yang Iya. 5. Yang 5. Slide ke-5. Ya ini. Setelah ini. Frekuensi. Setelah ini. Ya, Ya yang ini. ini. Ya. Dicek dulu kelompok 3. Apakah frekuensinya juga sama? Tidak ada yang terlewat? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Ya. 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 Kalau kelompok 1, adakah yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Paham, Pak. Sudah, nggak ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih kepada Meta yang sudah mewakili presentasi kelompok 2. Tepuk tangan untuk Meta semuanya. Untuk permasalahan membuat tabel distribusi frekuensi dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 sudah. Tapi ada yang belum, yaitu tentang unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi yang ada di kegiatan 1 ya. Ya, karena tinggal 1 kelompok, berarti kelompok 3 yang harus presentasi. Perwakilan dari Baik, kelompok Pak. 3 siapa ini? Saya. Ya, Rifna. Silahkan Rifna. Ya. Apakah sudah muncul? Sudah. muncul? Sudah. Ya. Muncul apa, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang penyajian data tabel distribusi frekuensi mewakili kelompok 3. Mohon maaf sebentar yang Rifna. beranggotakan. Sebentar Rifna. Apa? Full screen bisa? Ya. Itu yang atas itu enable-nya diklik dulu. Yang paling atas enable editing itu diklik dulu. Yang mana? Enable editing di pojok atas. Iki. Caranya piye? Klik aja, diklik enable editing. Kayaknya share screen sama Fritz, Pak. Gimana? Share screen dari Ya, kalau di full screen bisa. Di slideshow full screen dulu. Bentar, Pak. Tak ulang. Ya, diulang. Saya kok coba mau. Ya, sudah. Sudah. Yang lain di mute ya. Biar tidak mengganggu suaranya pada saat Rifna presentasi. Silahkan Rifna. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyajian data tabel distribusi frekuensi. Dengan anggota kelompok 3 yang pertama yaitu Farah, absen 14, Adela, absen 1, saya sendiri, Fajar Rifna, absen 13, Afkar, absen 2, dan Denta, absen 20 berapa? 24. Yang selanjutnya unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu batas bawah dan batas atas kelas. Yang kedua, titik tengah kelas. Yang ketiga, tepi bawah dan tepi atas kelas. Dan yang keempat yaitu panjang kelas. Unsur-unsur tabel distribusi frekuensi pada kegiatan 1 yaitu yang pertama menentukan batas kelas. Dengan panjang kelas 9 dan banyak kelasnya 7. Pada kelas pertama yaitu 118 sampai 126, batas bawahnya 118 dan batas atasnya 126. Pada kelas kedua 127 sampai 135, batas bawahnya 127, batas atasnya 135. Pada kelas ketiga 136 sampai 144, batas bawahnya 136, batas atasnya 144. Pada kelas
145 sampai 153, batas bawahnya 145 dan batas atasnya 153. Pada kelas kelima, 154 sampai 162, batas bawahnya 154 dan batas atasnya 162. Pada kelas ke-6, 163 sampai 171, batas bawahnya 163, batas atasnya 171. Pada kelas terakhir atau kelas ke-7 yaitu 172 sampai 180, batas bawahnya 172 dan batas atasnya 180. Lanjut ke nomor 2 yaitu menentukan nilai tengah dengan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Pada kelas pertama diperoleh hasil 122, pada kelas kedua yaitu 131, pada kelas ketiga 140, pada kelas keempat 149, pada kelas kelima 158, pada kelas ke-6 167, dan pada kelas ke-7 176. Yang ketiga, kita menentukan tepi kelas. Ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dapat menggunakan rumus batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas rumusnya batas atas ditambah 0,5. Pada kelas ke-1 yaitu tepi bawahnya 117,5, sedangkan tepi atasnya 126,5. Pada kelas kedua, tepi bawahnya 126,5, tepi atasnya 135,5. Pada kelas ketiga, tepi bawahnya 135,5, tepi atasnya 144,5. Pada kelas keempat, tepi bawahnya 144,5, tepi atasnya 153,5. Pada kelas kelima, tepi bawahnya 153,5, tepi atasnya 162,5. Kelas ke-6, tepi bawahnya 162,5, tepi atasnya 171,5. Sedangkan kelas ke-7, tepi bawahnya 171,5, tepi atasnya 180,5. Yang keempat, menentukan panjang kelas, yaitu dengan rumus tepi atas dikurangi tepi bawah. Pada kelas pertama sampai kelas ke-7 memiliki panjang kelas yang sama, yaitu 9 kelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari presentasi ketiga kelompok ya. Ya, siapa ini? Siapa? Vivi. Vivi, ya. Dari presentasi ketiga kelompok itu, kira-kira apa yang bisa diambil? Oh, saya mau tanya, Pak. Ya. Tanya apa, Vi? Jadi tadi yang ada di PPT-nya kelompok 3 itu terkait dengan panjang kelas, datanya itu menunjukkan 9. Apakah panjang kelas itu harus sama, Pak? Oh 9 iya. semua gitu tadi. Oh ini 9 semua. Ada yang lain? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Pertanyaan Vivi, apakah panjang kelas interval itu setiap kelasnya harus sama? Coba siapa yang mau menanggapi? Nah, tidak ada ya? Berarti Pak Wahyu saja yang jawab. Jadi benar apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 bahwa panjang kelas pada tabel distribusi frekuensi setiap kelasnya itu harus sama ya. Jadi apa yang sudah dipresentasikan kelompok 3 ini sudah benar. Berdasarkan pekerjaannya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita bahas bersama apakah yang sudah dikerjakan pada masing-masing kelompok itu benar atau salah. Gitu. Enggak ada? Sudah, Pak. Ya, enggak ada. Kita bahas bersama ya. Ya, pada kegiatan 1 tadi
Kegiatan 1 tadi banyak datanya adalah 50. Kemudian nilai statistik, nilai minimumnya itu 118, kemudian nilai statistik maksimumnya 176, di mana jangkauan atau R itu dipilih dari nilai data paling besar dikurangi nilai data paling kecil, yaitu 176 dikurangi 118, jadi hasilnya 58. Banyak kelas K memiliki rumus 1 ditambah 3 kali 3 log 50 karena N-nya 50, sehingga diperoleh banyak kelasnya 6,61 dibulatkan ke atas hasilnya 7. Panjang kelas P itu dicari dari pembagian apa tadi? R ya. R dibagi K. 58 dibagi 7 hasilnya 8,29 dibulatkan ke atas jadi 9. Dan untuk batas bawah kelas pertamanya mengambil nilai paling kecil atau nilai minimum yaitu 118. Baru dibuat tabel distribusi frekuensi dimulai dari 118. Nah, dimulai dari dimulai dari 118 dengan panjang kelas tadi 9 ya. Sehingga sampai 126. Seperti itu terus sampai paling bawah, kelas bawah adalah 172 sampai 180. Dan frekuensinya untuk kelas pertama itu 5, kelas kedua 7, kelas ketiga 11, kelas keempat 14, kelas kelima 7, kelas ke-6 4, kelas ke-7 2. Sudah sama semuanya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah sama. Berarti pekerjaan atau diskusi kelompoknya sudah benar. Kita lanjut ke kegiatan kedua. Untuk kegiatan kedua, banyak datanya juga 50, nilai paling kecil 45, nilai paling besar 79, sehingga jangkauannya diperoleh 79 dikurangi 45, hasilnya 34. Banyak kelas K, 1 ditambah 3,3 log 50 juga, hasilnya 6,61 dibulatkan ke atas jadinya 7. Panjang kelas P dipilih dari hasil bagi rentang dibagi banyak kelas. Jadi 34 dibagi 7 hasilnya 4,71 dibulatkan ke atas jadi 5. Kemudian mengambil batas bawah kelas pertamanya 45. Baru dibuat tabel distribusi frekuensinya. Dimulai dari nilai 45 dengan panjang kelas berapa tadi? Kita lihat. Panjang kelasnya 5 ya. 5. Panjang kelasnya 5 berarti sampai 49 dan seterusnya sampai terakhir, kelas terakhir 75 dengan panjang kelas 5 sehingga nilai terakhir adalah 79 dengan frekuensi kelas pertama itu 5, kelas keduanya 10, kelas ketiga 8, kelas keempat 12, kelas keenam 1, 2, 3, 4, kelas ke-6 ya, kelas 6 itu 6, kelas 1, 2, 3, 4, 5, kelas kelima 6, kelas ke berapa? 6 itu 4, kelas ke-7 5. Sama ya? Sama, Pak. Iya. Jadi apa yang sudah dikerjakan di diskusi kelompok benar. Kemudian dari apa yang sudah kita pelajari, ambil kesimpulannya. Siapa yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah dipelajari? Siapa yang mau membuat kesimpulan terkait membuat tabel distribusi frekuensi? Saya, Pak. Siapa? Rona. Ya, silahkan Rona. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari kegiatan pembelajaran hari ini terkait membuat tabel distribusi frekuensi? Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini yaitu dalam membuat tahap-tahap membuat tabel distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan
Yang pertama menentukan jangkauan yang disimbolkan oleh huruf R dengan rumus R, yaitu data maksimal dikurangi data minimum. Selanjutnya, menentukan banyak kelas yang disimbolkan oleh huruf K dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. Yang ketiga, menentukan panjang kelas atau P dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Yang keempat, yaitu menentukan batas bawah kelas pertama. Dan yang kelima, membuat interval kelas. Iya. Ya, ada yang mau nambahi? Selain langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, ada juga unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi ya. Yang mau menambahkan siapa? Saya, Pak. Ya, Rifna. Unsur-unsur dalam distribusi tabel frekuensi yaitu tadi, sebentar Pak, ada batas bawah dan batas atas kelas. Terus yang kedua titik tengah kelas, yang ketiga tepi bawah dan tepi atas kelas, yang keempat panjang kelas. Ya, betul ya apa yang disampaikan oleh Rona dan Rifna tadi, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan apa tadi yang pertama, Rona? Jangkauan, Pak. Ya, menentukan jangkauan, kemudian menentukan banyak Banyak kelas, kelas. kemudian menentukan panjang kelas, dan mengambil batas bawah kelas pertama, baru dibuat interval kelas ya. Dan unsur-unsur yang ada pada tabel distribusi frekuensi tadi sudah disebutkan Rifna, yaitu ada nilai tengah, nilai titik tengah atau nilai tengah, kemudian batas kelas, kemudian tepi atas dan tepi bawah. Ya, tepi kelas yaitu tepi bawah dan tepi atas, lalu panjang kelas. Lalu panjang kelas. Ya. Ada yang ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Rona dan Rifna? Paham, Pak. Jelas. Jelas ya? Belum ada. Jelas. Jadi pembelajaran hari ini sudah berakhir. Ini mau ada kuis atau tidak? Waktunya cukup tidak ya kalau ada kuis? Mau. Mau. Insya Allah cukup. Cukup ya? Ya. Cukup, Pak. Kita kuis ya. Dapat hadiah atau Pak? Ada. Buka dulu kahoot.it ya. Ya, Pak. Semuanya buka dulu kahoot.it. Iya, Pak. Sebentar. Pinnya gimana, Pak? Silahkan Bu, klik kahoot.it kemudian masukkan PIN-nya. Nanti peringkat pertama hadiahnya coklat Silver Queen. Siap. Juara pertama ya. Hanya untuk juara pertama. Ya. Juara kedua, ketiga nanti kuis berikutnya. Ya. Sumpah kamu sebenarnya. Sudah semua ya? Bentar, Pak. Belum, Pak. Belum. Auta. Bisa kita mulai? Belum, Pak. Belum, Pak.
Sudah ya? Ya. Sudah. Persiapan nomor 1. Ya, kita lihat juaranya Tiara. Tiara ya, Tiara. Lanjut soal yang kedua. Konsentrasi. Ya, banyak yang menjawab betul. Kita lihat juaranya siapa. Meta sekarang juaranya. Soal terakhir ya, soalnya cuma 3, konsentrasi. Kita lihat suaranya. Siapa ini suaranya? Suaranya Denta. Nanti Denta dapat coklat dari Pak Wahyu. Coklat Silver. Terima kasih. Queen. Terima kasih. Ya, demikian kuis pada hari ini. Kok nggak menang? Kurang konsentrasi. Tak kira kalah. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita melakukan refleksi pembelajaran. Silahkan Pak Wahyu beri waktu 1 menit untuk mengisi refleksi pembelajaran lewat Google Form, di mana linknya sudah Pak Wahyu kirim di WA grup kelas. Yang diisi pertanyaannya, apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini, hal apa yang belum kalian pahami hari ini. Silahkan diisi waktu 1 menit dari sekarang. Sudah, Pak. Ya, sudah selesai ya? Sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya, materi yang akan kita pelajari adalah penyajian data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jangan putus asa, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Pak Wahyu akhiri. Ya, Pak. Ya, Pak Wahyu akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.